Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang buat Ibu RTS di kelas 12 IPA 1. Langsung saja kita mulai pelajaran kita hari ini. Udah siap semua untuk belajar? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, sebelumnya kita udah buat ringkasan ya mengenai gas mulia dan halogen. Nah, di sini kita akan membahasnya. Sebentar Ibu akan share screen ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kimia unsur, yaitu pada pokok bahasan unsur-unsur golongan utama. Nah, silahkan diperhatikan gambar yang ada di dalam slide. Dari slide ini kita bisa tahu bahwa kimia unsur itu sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada emas. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat itu emas. Pernah nggak kalian lihat emas? Pernah, Bu. Besi? Pernah, Bu. Natrium klorida? Biasanya kita menemukan natrium klorida itu di mana? Natrium klorida. Iya benar ya, itu sangat dekat sama kita, apalagi kaum wanita. Kalau dia suka masak dia pasti menggunakan natrium klorida, atau sering kalau misalnya bahasa sehari-hari itu kita bilang itu garam dapur. Nah, yang selanjutnya itu ada gambar keempat, ada gambar arang. Tahu nggak kalian kalau misalnya di arang itu unsur apa yang terdapat di dalam arang? Karbon, Bu. Iya benar ya, unsur karbon. Semua udah tahu kan kalau arang itu unsurnya unsur karbon? Sudah, Bu.
selain keempat unsur yang Ibu sebutkan ini, ada nggak unsur lain yang kalian tahu dalam kehidupan kita sehari-hari yang sering kita temukan? Aluminium. Aluminium, Bu. Ya, aluminium, benar ya, Sepia. Yang lain? Platina, Bu. Logam. Logam? Selain itu tadi ada lagi nggak yang lain yang kalian tahu? Itu besi. Radon, Bu. Apa? Radon. Tembaga, Bu. Tembaga ya, kalau misalnya radon tuh sebenarnya jarang sih kita temukan. Cuman mungkin diaplikasikan ke beberapa senyawa itu baru kita temukan. Kalau misalnya dalam bentuk unsur, biasanya itu jarang kita temukan. Tapi kalau tembaga itu memang sering. Nah, dari contoh-contoh yang tadi sudah kalian sebutkan, dapat kita ketahui bahwa kimia unsur ini banyak kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi unsur-unsur ini sangat dekat dengan kehidupan kita seperti itu. Nah, selanjutnya unsur-unsur golongan utama itu ada 4. Yang pertama itu ada gas mulia, yang kedua halogen, yang ketiga logam alkali, dan keempat itu logam alkali tanah. Namun pada kali ini kita hanya membahas poin 1 dan 2. Nah, pada hari ini kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis kelimpahan, kecenderungan, sifat fisik dan sifat kimia, manfaat, dampak, proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, di mana ada gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Namun, hari ini kita hanya membahas mengenai gas mulia dan halogen. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini melalui blended learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar yang berlangsung secara online. Memiliki sikap ingin tahu dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta menganalisis kelimpahan unsur-unsur golongan utama, yaitu gas mulia dan halogen, serta menganalisis sifat fisik dan sifat kimia, proses pembuatan, manfaat, serta dampak unsur-unsur golongan utama. Nah, pernah nggak kalian menyaksikan pesta kembang api? Nah, Bu. Nah, Bu. Nah, pada kembang api kita bisa melihat banyak warna-warna kan? Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. di sini ada nggak yang bisa menjawab? Kenapa sih kembang api itu dia bisa menimbulkan berbagai macam warna? Ada yang bisa jawab? Jadi
warna-warna itu datang dari unsur itu, Bu. Unsur? Berasal dari campuran senyawa logam berukuran kecil yang dimasukkan ke dalam serbuk kembang api. Ya, benar ya. Jadi kembang api itu dia bisa menimbulkan berbagai macam warna yang indah. Itu dikarenakan pada pembuatan kembang api dia menambahkan bahan-bahan kimia ke dalam bahan peledak, yakni bahan yang memancarkan warna cahaya tertentu ketika mengalami panas. Kombinasi warna yang berbeda-beda antara bahan logam dan oksidanya. Nah, bahan logam ini yang seperti kita ketahui itu nanti ada unsur magnesium seperti itu atau enggak natrium. Dan oksidanya. Nah, oksidanya ini biasanya oksigen, unsur oksigen. Nah, kombinasi antara bahan logam dan oksidanya ini akan menghasilkan warna-warni yang indah, serta susunan suara yang beruntun dan terdengar sangat meriah seperti itu. Jadi udah tahu ya kenapa kembang api itu bisa memancarkan warna-warna cahaya yang sangat indah. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai peta konsep yang kita pelajari hari ini yaitu gas mulia dan halogen. Di mana pada gas mulia kita akan mempelajari gas mulia di alam, sifat-sifat gas mulia, senyawa gas mulia, industri gas mulia dan kegunaannya. Sementara di halogen kita akan mempelajari halogen di alam, sifat-sifat halogen, reaksi-reaksi halogen, senyawa halogen, dan industri halogen dan kegunaannya. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, pada unsur periode ini, yang manakah yang disebutkan dengan gas mulia, yang manakah dengan halogen? Ada yang bisa jawab? Gas mulia di golongan 7A, Bu. Ya, bisa disebutkan unsur-unsurnya? Coba silahkan sebutkan unsur-unsur yang terdapat pada gas mulia dan halogen. Unsur gas mulia, Bu. Unsur halogen, helium, neon, argon, kraton, xenon, kripton. dan radon. Iya, benar ya. Ionit dan Contohnya. apatit. Kalau gas mulia? Gas mulia, Helium, neon, argon, kripton. helium, neon, argon, kraton, xenon, dan radon, Bu. Ya, benar ya jawabannya semua. Nah, kita bisa lihat kalau halogen itu terdapat pada golongan 7A, sementara gas mulia itu terdapat pada golongan 8A. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama kita itu, yaitu mengenai gas mulia. Nah, bisa kita lihat di sini, gas mulia unsur-unsurnya adalah He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, semua unsur gas mulia ini merupakan unsur yang tidak reaktif atau stabil. Nah, atau bisa disebut dengan inert. Ada yang tahu nggak kenapa unsur gas mulia ini disebutkan sebagai unsur yang tidak reaktif? Karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Satu-satu ya, coba diulang. Karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil.
Ya, ada jawaban yang lain? Kak, karena mempunyai 8 elektron valensi atau oktet, Bu. Ya, benar ya jawabannya. Tanggapan yang lain apakah masih ada? Sehingga gas mulia terbentuk ion tertinggi dan membuat gas mulia sukar berkaitan dengan unsur lain secara ionis. Coba diulang Sepia, kurang jelas soalnya. Energi ionisasinya tinggi, Bu. Ya, energi ionisasinya tinggi. Benar ya, Sepia Erin. Nah, dari jawaban yang telah kalian kemukakan, benar ya memang karena gas mulia itu sukar bereaksi dengan unsur lain itu karena konfigurasi elektronnya itu sudah stabil, di mana unsur-unsurnya itu memiliki 8 elektron di kulit terluarnya dan sementara di helium itu 2 kulit elektron. Nah, selain di konfigurasinya yang sudah stabil, kita bisa melihat dari energi ionisasinya juga. Nah, di mana gas mulia ini memiliki energi ionisasi yang tinggi sehingga menyebabkan gas mulia sukar membentuk ion positif. Nah, selain energi ionisasinya juga bisa kita tinjau dari afinitas elektron, di mana afinitas elektron dari gas mulia ini rendah sehingga gas mulia ini tidak dapat mengikat elektron untuk menjadi ion negatif. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai gas mulia di alam. Kelimpahan gas mulia di alam ini bisa kita lihat pada tabel tersebut, di mana helium kelimpahannya di udara itu 5,2 kali 10 pangkat minus 4%, neon 1,8 kali 10 pangkat minus 3%, argon 0,93%, kripton 1,1 kali 10 pangkat minus 4%, xenon 8,7 kali 10 pangkat minus 6%. Nah, dapat kita lihat juga bahwa gas mulia ini dapat ditemukan di udara seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke sifat-sifat gas mulia. Kita bisa lihat sifat-sifat gas mulia pada tabel yang ada di dalam slide-nya, di mana ini helium nomor atomnya 2, energi ionisasinya 2379, jari-jari atom 1,4, titik leleh minus 2,72, titik didih minus 2,69. Bisa kita lihat di dalam tabel tersebut. Nah, dari tabel tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, gas mulia merupakan unsur yang sangat reaktif. Ini yang pertama tadi kita bahas ya. Yang kedua, jari-jari atom dari He ke Rn semakin besar. Nah, bisa kita lihat dari nomor atom ini, dari helium 2 sampai ke radon itu 86. Terlihat ya semakin besar. Nah, titik didih dan titik leleh gas mulia dari He ke Rn itu semakin tinggi. Nah, kita lihat di sini titik didih dan titik lelehnya dari dari helium ke radon itu semakin tinggi, bisa dilihat dari tabel di sini ya. Nah, energi ionisasi dari He ke Rn itu semakin kecil. Nah, bisa kita lihat dari sini, yang dari pertama helium 2379 kilojoule per mol. Kita tinjau dari helium ke bawah, dia semakin kecil, di mana radon itu yaitu energi ionisasinya 1043 kilojoule per mol. Sudah paham ya sampai sifat-sifat gas mulianya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita lanjut. Ibu Erika, sebentar ya, Ibu ganggu, maaf ya. Ya, Bu. Anak-anakku yang
belum start video, coba start videonya ya. Jangan stop videonya supaya kamu itu bisa kita lihat di dalam video Zoom ini. Berapa ini Bu lihat? Tidak start videonya. Yang belum sepia tadi ya. Tolong di start videonya. Bagi yang nggak start videonya, berarti nanti kita anggap tidak hadir ini. Septia Tarigan, Sania, Heral, Emita. Coba ya di start videonya ya anakku ya, supaya kamu bisa dilihat ibu itu saat belajarnya ya. Bisa kan? Mana orangnya ini? Atau enggak di situ lagi orangnya ini? Masih ada orangnya kan? Ya, bisa ya? Bisa, Bu. Oke, kepada Ibu Erika silakan dilanjutkan, Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kita membahas sifat-sifat gas mulia, kita membahas mengenai reaksi-reaksi gas mulia. Nah, di sini kalian bisa lihat reaksi-reaksi gas mulia. Kalian bisa catat ya, kalau misalnya di dalam catatannya belum ada reaksi-reaksi gas mulia, silahkan ditambah ke catatannya. Nanti Ibu kirim aja PPT-nya. Kita lanjut mengenai industri gas mulia dan kegunaannya. Nah, gas mulia ini juga lumayan banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu kita bahas mengenai helium. Nah, di helium ini dia kegunaannya sebagai pengisi balon gas. Nah, ada nggak yang pernah lihat balon gas? Pernah, Bu. Lihat secara langsung atau dari Di film Korea, Bu. di film Korea? Oh iya ya. Kalau di Korea banyak memang. Nah, meskipun kita nggak pernah secara langsung ya, tapi harus kita tahu juga kalau misalnya gas mulia itu isinya bukan gas oksigen, tapi gas helium. Nah, selain digunakan sebagai pengisi balon gas, helium ini juga digunakan sebagai campuran gas oksigen pada tabung penyelam. Nah, selanjutnya itu ada neon. Neon ini kegunaannya sebagai gas pengisi lampu dan memberikan warna merah yang terang. Nah, kalau misalnya kalian pernah ke bandara itu, lampu bandaranya itu kalau malam hari itu warna merah. Nah, ini merupakan kegunaan dari unsur neon ini gitu. Selanjutnya itu argon. Argon ini fungsinya sebagai atmosfer pengelas pesawat terbang. Di mana pada pesawat terbang itu memang diperlukan pengelas logam yang bebas oksigen dan gas lainnya yang mungkin bereaksi dengan logam seperti itu, makanya digunakan gas argon. Yang selanjutnya itu krypton dan xenon. Nah, krypton dan xenon ini biasanya kita gunakan untuk mengisi lampu iklan yang berwarna-warni. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya. Nanti warnanya lampunya itu warna-warni, berarti di dalam lampu itu terdapat unsur krypton dan xenon. Nah, yang selanjutnya itu campuran 10% xenon, 89% argon, dan 1% fluor. Ini digunakan sebagai lampu emisi untuk menghasilkan sinar laser. Nah, jadi kalau di dalam sinar laser itu pasti terdapat kandungan campuran senyawa yang Ibu sebutkan barusan. Campuran unsur maksudnya.
Selanjutnya kita masuk ke gas halogen. Nah, bisa dilihat pada gambar ya, halogen itu unsur-unsurnya ada fluor, ada klorida, ada bromida, ada iodium, dan astatin. Kalau bisa kalian hafal ya unsur-unsur halogen, unsur gas mulia gitu. Dihafal ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, halogen ini merupakan unsur yang sangat reaktif. Kalau dalam sistem periode unsur, halogen terdapat pada golongan 7A, atau kalau misalnya dihitung itu dia golongan 17 seperti itu. Unsur-unsur halogen itu meliputi yang Ibu bilang tadi, fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Nah, halogen berasal dari kata halogenal yang berarti pembentukan garam. Hal ini didasarkan pada sejarah penemuan halogen yang selalu diperoleh dari garam. Nah, selanjutnya itu kelimpahan di alam. Kelimpahan di alam halogen ini karena kereaktifannya, halogen ini tidak terdapat dalam keadaan bebas, tetapi selalu dalam keadaan sebagai senyawa. Pada umumnya, halogen berada dalam keadaan sebagai senyawa dengan bilangan oksidasi -1 atau halida. Sumber utama halogen adalah air laut yang mengandung klorida, bromida, dan ionida. Nah, seperti yang kita tahu ya, contoh yang Ibu berikan di awal tadi ada natrium klorida. Nah, itu kan juga merupakan senyawa. Selanjutnya kita bahas mengenai sifat-sifat halogen. Nah, sifat-sifat halogen ini yang pertama, unsur-unsur halogen terdapat sebagai molekul diatomi, di mana konfigurasi elektron valensi halogen adalah Ns2, Np5. Nah, yang kedua, halogen merupakan unsur non-logam yang paling reaktif. Nah, sehingga dia tidak ditemukan di dalam unsur bebas, tetapi dalam bentuk senyawa ya. Maaf ya, ada gangguan sedikit. Nah, yang ketiga, dari unsur F ke unsur astatin, titik didih dan titik lilihnya semakin tinggi. Energi ionisasi halogen itu tinggi. Yang kelima, afinitas elektron juga yang tinggi. Dan yang terakhir, dari fluorin ke astatin, energi disosiasi ikatan sentrum semakin kecil. Nah, selanjutnya itu ada reaksi-reaksi halogen. Reaksi halogen yang pertama itu dengan unsur logam. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini reaksi halogennya, ada unsur kloridanya dengan unsur natrium. Natrium ini unsur logam, sehingga natrium ditambah klorida bereaksi menjadi natrium klorida. Selanjutnya ada reaksi halogen dengan unsur golongan 5A. Nah, di sini ada silikon sebagai golongan 5A-nya. Yang kedua itu klorida sebagai halogen. Nah, di mana dihasilkan SiCl4. Yang ketiga, reaksi halogen itu dengan reaksi halogen dengan unsur golongan 5A. Nah, golongan 5A ini bisa kita lihat pada contoh, yaitu ada unsur P, fosfor, dengan klorida, menghasilkan 4PCl3. Nah, ada reaksi yang keempat itu ada reaksi halogen dengan halogen lainnya, di mana yang bisa kita lihat pada contoh Br2 ini juga halogen, Cl2 juga halogen. Jadi Br2 ditambah Cl2 bereaksi menjadi 2BrCl. Nah, yang selanjutnya itu reaksi halogen dengan gas hidrogen.
Nah, di dalam contoh juga sudah Ibu sediakan, di mana kita bisa lihat di sini halogennya itu ada F2 dan gas hidrogennya ini H2, sehingga bereaksi menjadi 2HF. Nah, selanjutnya itu reaksi yang keenam, reaksi halogen dengan air. Reaksi halogen dengan air bisa kita lihat di dalam contoh. Ini unsur halogennya F2 direaksikan dengan H2O dan akan menghasilkan 2HF dan O2. Nah, reaksi halogen yang selanjutnya itu reaksi halogen dengan basa kuat. Nah, di sini reaksi halogen dengan basa kuat bisa kita lihat pada contoh pada suhu rendah. Reaksi halogen ini X ini maksudnya halogen ya, bisa diganti dengan Cl, bisa dengan F seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat reaksinya pada suhu rendah dia akan menghasilkan reaksi seperti ini, di mana gas halogen direaksikan dengan OH-, dia akan menjadi ion halogen, ion halida, ditambah dengan unsur XO negatif yang Ibu bilang tadi, dia XO ini artinya dia halogen, bisa diganti dengan Cl atau Br dan H2O. Nah, sementara pada suhu tinggi reaksinya itu tetap sama, cuman mungkin di koefisiennya aja yang berbeda, ini mungkin di perhitungannya. Nah, reaksi halogen yang terakhir itu reaksi halogen dengan halida. Nah, halogen ini kan yang pertama tadi ada fluorin, tapi kalau misalnya halida dia bilangan oksidasinya itu -1. Jadi ini bisa kita lihat Cl- ini berperan sebagai halida karena dia bilangan oksidasinya -1 dan F2 ini dia halogen. Nah, bisa kita lihat ada reaksi seperti ini. Kira-kira paham nggak reaksi-reaksi halogen yang sudah Ibu jelaskan? Bu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjut? Kira-kira halogen sama gas mulia ini paling terkenal, Bu? Apa? Coba diulang soalnya. Kira-kira halogen sama gas mulia ini sifatnya berbanding terbalik, Bu. Oh iya, dimana kan yang kita tahu pertama tadi itu yang sifat umumnya saja. Kalau gas, oh iya Pak, ya makasih Pak. Yang gas halogen yang pertama tadi, sifat-sifat umumnya itu dia sulit bereaksi dengan unsur lain kan, kalau gas mulia. Sementara kalau halogen ini dia sangat reaktif gitu. Kalau pada kelimpahannya saja bisa kita lihat dia memang membentuk senyawa. Dari situ saja sudah bisa kita lihat memang dari gas mulia dan halogen ini memang berbanding terbalik sifatnya. Sampai di sini paham, Sevia? Paham, Bu. Ya, yang lain ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, langsung kita lanjut ya, yaitu mengenai senyawa halogen. Nah, senyawa halogen ini terbagi atas 4, di mana yang pertama itu senyawa antar halogen, yang kedua itu senyawa oksida halogen, yang ketiga senyawa halida, dan yang keempat senyawa oksi halogen. Nah,
senyawa halida senyawa halogen. Yang pertama ini senyawa antar halogen. Ini contohnya IF7. Nah, ini kan sesama halogen nih, unsur I dan F. Selanjutnya itu yang kedua, senyawa oksida halogen. Senyawa oksida halogen ini contohnya itu OF2. Selanjutnya senyawa halida. Senyawa halida ini contohnya HCl, itu merupakan senyawa halida. Selanjutnya senyawa oksihalogen. Nah, senyawa oksihalogen itu contohnya kalian bisa lihat di buku halaman 111. Nah, di sini nanti ada di situ nama-nama senyawa halogen. Nah, selanjutnya itu kegunaan halogen. Kegunaan halogen yang pertama itu klorin. Gas klorin itu jarang ya kita gunakan secara langsung karena dia sifatnya itu sangat beracun. Jadi kita bisa temukan klorin dia dalam bentuk senyawa seperti senyawa fluorokarbon. Dia dimanfaatkan misalnya sebagai tetrafluoroetena itu untuk plastik, freon itu untuk cairan pendingin. Nah, selanjutnya itu ada senyawa kedua yaitu klorin. Nah, klorin ini itu banyak digunakan untuk mensintesis senyawa kimia, misalnya plastik. Nah, senyawa klorin ini terutama senyawa oksi, misalnya kaporit, itu sering ya kaporit itu kita temukan sebagai yang ditambahkan di dalam kolam renang. Kalau misalnya kalian ke kolam renang gitu kan pasti ada bau-bau kaporitnya. Nah, itu merupakan salah satu kegunaan dari halogen ini, yaitu dari unsur klorin. Nah, yang keempat itu ada unsur bromin. Bromin banyak digunakan dalam sintesis senyawa-senyawa karbon, misalnya dietil bromida yang ditambahkan pada bensin untuk menangkap BB dari tel. Dan unsur yang keempat itu iodin. Larutan iodin dalam alkohol digunakan sebagai antiseptik. Nah, nanti kalau misalnya kalian menggunakan antiseptik, kalian harus tahu kalau misalnya di dalam antiseptik itu terkandung kandungan larutan iodin. Nah, antiseptik yang digunakan ini digunakan untuk obat luka karena sifatnya yang dapat membakar jaringan kulit, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu sampaikan terima kasih. Nah, mungkin inilah materi kita pada hari ini. Kira-kira ada nggak yang mau kalian tanyakan mengenai gas mulia dan halogen ini? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus ya kalau berarti sudah paham semuanya. Kalau sudah paham, mungkin penjelasan Ibu sampai sini aja. Nah, untuk selanjutnya kegiatan kita itu, Ibu akan mengirimkan LKPD ke dalam Google Classroom. Kita ada Google Classroom kan, nanti Ibu akan
kirim LKPD. Mungkin Ibu akan tampilkan sebentar ya di sini, mungkin untuk cara pengerjaannya. Nah, nanti Ibu akan kirim ke Google Classroom LKPD ini. Nah, nanti di dalam ya, belum muncul ya. Nah, bisa dilihat LKPD-nya. Udah muncul belum? Udah bisa nampak LKPD-nya? Sudah? Nah, di sini nanti Ibu akan kirim LKPD ini ke dalam Google Classroom. Nah, nanti silahkan dikerjakan soal-soal yang terdapat pada LKPD ini. Dan nanti di sini ada teorinya juga. Mungkin kalau misalnya tidak membantu di teori yang ada di dalam LKPD, kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain seperti ini. Ini bisa dilihat ya contoh-contoh kegiatannya. Nanti kalian tinggal menjawab pertanyaan ini di tempat yang disediakan seperti ini. Kalau misalnya kalian mau lanjut tulis di buku tulis sendiri juga nggak apa-apa, lebih bagus ya daripada kayak gini. Mungkin nanti bisa kalian kerjakan. Ada tugas untuk gas mulia dan halogennya juga. Nanti akan Ibu kirim ke Classroom. Nah, ini adalah sebagai tugas kalian hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, kalau misalnya tidak ada untuk yang ditanyakan, pembelajaran kita lanjut ke Google Classroom ya. Sebelumnya Ibu ucapkan banyak terima kasih karena sudah berpartisipasi untuk ikut pembelajaran kita pada hari ini. Sama-sama, Bu. Untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Selanjutnya nanti kita lanjutkan di Google Classroom saja. Terima kasih ya semua.